Udah deh? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Fatih Unru. Bukan dong. Fatih Andika. Fatih Andika, Cing. Dari Lampung. Emang Dari Lampung, Mani. Andika itu nama apa? Favorit di Lampung. Gelar Lampung kayaknya. Sultan Andika kayaknya ada dasarnya. Tapi kita tahunya dia Ate. Kenapa namanya? Ate. Oh, dari Fatih atau gimana? Enggak, itu dari itu, Cing. Panggilan anak kecil kan agak cadel dulu. Ade artinya. Lah? Ate gitu Pantesan lo jadinya. agak gitu ya. Agak belibet. Iya. Ate gitu. Ate. Lo anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 2 saudara. Jadi lo dipanggilnya Ade. Ade harusnya. Membahasakan diri sebagai Ade tapi belum bisa lo ngomong D. Oh, jadi ate gitu. Oh, T-nya juga kayak pakai to ya. Pakai to itu ya, pakai. Ada kol-kolahnya. Juara 3 Suci. Suci Wanek. Suca lo juara gak? Enggak, gua 6 besar. Oh, nomor besar. Tinggal 2 langkah lagi kayaknya waktu itu. Iya. Padahal lo paling nggak di Favoritin. Kayak lo sekedar ada gitu di Suci ya. Iya, kayak Di Suci, udahlah gitu. Iya, Lengkap maksudnya dah. supaya genap pesertanya gitu. Ih, jujur banget, Cing. Iya, awal Iya, bener. Beneran. Awal cuma lo memang tidak pernah yang paling buruk. Nah itu dia. Gua karena kan katanya Suci kayak begitu. Yang penting tampil, terus nggak pernah paling bawah. Ya udah. Ya seenggaknya di atas sedikit gitu. Lo sering di bottom. Di bottom itu awalnya malah 9 besar, Cing. Sebelumnya malah Bang Rio duluan kan yang Nah cuma masalahnya gue bottomnya berderet ya. Jadi kelihatan gitu. Iya, personanya persona bottom 3. Tapi ya 3 sampai big 3. Iya. Juara 3 loh. Juara 3. Itu dari ribuan orang loh. Banyak orang itu yang nggak nyangka banget, Cing. Lo nyangka nggak? Kagak. Gue malah mikirnya di 6 besar keluar, Cing. Cuma katanya udah mulai mikir itu yang cari yang deket-deket. Sedangkan gue tuh udah nulis materi tentang kompetisi dari 8 besar. Makanya gue pikir keluarin dah. Pas dikeluarin malah nyaman, malah bagus. Malah bagus ya. Malah besok-besoknya begitu Itu lagi. ada gak sih, beneran gak sih itu kalau anak-anak bilang memang ada yang didapat dari kompetisi ini iya. secara skill, secara pengetahuan, stand up itu benar? Benar, gue malah paling banyak dapatnya. Pertama gue dapat karakter julid katanya. Iya. Karena di roasting gue dapat mulu. Nah tuh, udah gitu gue jadi peka nulis yang di sekitar, Yang deket-deket. yang lagi deket-deket, yang Radit lagi baru kejadian. Ya, Radit emang pinter tuh anak Pinter anjing ya. banget. Ya, Pinter. sialan banget ya. Iya. Tapi ya mikirnya lagi pas keluar kompetisi sih masih mikir. Takutnya kan nggak relate kan jadinya. Iya. Harus tetap peka di situ. Nah sedangkan materi gue kan observasi, Cing. Iya. Itu dia masalahnya kemarin itu dibilang sketsa, Iya. dibilang melucui, ya emang sih bener sih. Karena kan gue kan nyari emang nyari. Nyari-nyari ya, apa yang lo mau perhatiin. Iya, gitu. karena gue jujur nggak ada keresahan yang deket banget. Hidup lo bahagia terus, Teh. Nggak bahagia sih, Cing. Lebih ke menurut gue nggak menarik untuk dibahas. Masa bodohan sama sekitar. Sebelumnya ya, tapi sekarang udah kayaknya emang hidup gua agak aneh juga ya. Gue tulis malah jadi lucu. Mungkin waktu itu gua nggak peka-peka banget gitu. Makanya. Iya. Jadi memang ada yang didapat beneran ya anak-anak itu ngomong. Banyak. Banyak yang didapat di kompetisi. Di Suca lo nggak dapet itu? Di Suca itu mungkin karena kita kan satu mentor, Bang Awe. Jadi ya nurut-nurut aja waktu itu. Yang penting punya tabungan banyak. Kan Suca kan sehari 2 hari kemudian bisa tampil lagi. Jadi bener, bawaannya itu keresahannya itu dipaksain rata-rata. Makanya menurut gue kalau di Suca gue kayaknya seragam doang dan ngomongin cewek doang ya. Nah itu, Cing, maka di Suci gue nyoba gue nggak mau ngomongin cewek. Nggak taunya nggak dapet di awal-awal. Kata Cing Abdul, mana eko cewek lu? Ya gue keluarin, dapet. Emang songong, sok tahu orang Lampung mah. Orang Iya. Maksudnya bukan ngomongin cewek, apa ya, persona julidnya itu maksud gua. Iya, mungkin ya. Bukan lo harus ekot jadi banci ngomongin ini. Cuman ngomongin itu secara personalnya seperti itu gitu. Iya, malah gue nggak sadar kalau selama ini gue julid.
Iya. Pas gue udah diomongin julid-julid tuh gue lihat lagi tuh materi-materi gue, ternyata emang punchline itu rata-rata menghujat. Iya. Lebih ke nggak terima gitu, protes. Iya, dan kalau diekotin dengan gaya apa namanya agak lemah lembut, lemah lembut lu gitu, itu jadi lucu. Karena emang lu mungkin panggilan jiwa lu sebenarnya kayak. Lo sama Keanu aja kayaknya lebih lu. Tapi enggak, Jing, gue mikir ya, gue tuh act outin cewek itu karena yang gue lihat gaya cewek kayak begitu gue tiru. Ternyata emang pas gue depan kaca, iya ya cocok juga gue gitu. Gue pernah pakai sosok pakai jilbab, cocok, cantik, Cing. Kayak Mama Dede masih muda. Oh berarti Mama Dede julid maksud lo? Oh enggak dong, cantik. Cantik Mama Dede. Iya, tapi sedang ya ada yang bisa didapat bener-beneran yang dari kompetisi itu didapat. Bukan sekedar menang doang, tapi buat modal lo ke depan di karir stand up. Iya, malah gue rencana itu pengen ditebelin tuh julid-julidnya tuh. Iya. Pengen buat satu karakter aja gitu. Yaudah inilah gue gitu. Karena emang nyaman gue kayak begitu. Iya. Waktu di Suca ya kalau nggak salah kan lo apa namanya ekot cewek itu ya lo lagi berperan sebagai cewek. Padahal nggak harus kayak gitu juga bisa. Sebenarnya. Iya. Dari dulu maksud gue ngomongnya gitu. Iya. Kalau dia nganggapnya gue harus cewek jadi suka bencong. salah ngerti. Hah? Suka salah ngerti gue. Tapi gue tuh niatnya nebelin doang, nebelin pakai act out gitu. Iya. Cuma nyaman, Cing, gimana? Iya. Tapi juara 3 loh Suci. Lo emang setuju nggak sih Suci sama Suca ada perbedaan? Setuju banget. Bedanya di mana? Kalau bedanya itu kalau Suci kita ada jarak waktu seminggu. Seminggu ya. Dan jadinya menurut gua jadi lebih kayak materi itu jadi bener-bener jadi gitu. Yang bener-bener sesuai tema gak macam. Kalau Suca itu dikejar waktu, Cing. Jadi sekedar ada gitu ya. Sekedar ada sama ya sekedar penonton ini jadi ngeremehin kadang-kadang. Udahlah penonton gini mah gampang. Biasanya kan gitu kalau Suca. Udahlah, yang penting mah gimmicknya dapet gitu. Kalau Suci itu benar-benar no gimmick gak macem jadi nulis. Bukannya nggak bagus Suca, cuman menurut gua sistem kompetisinya. Sistem kompetisinya kan aja. Waktu Suca kan juga ada spare waktu kan. Itu yang awal-awal yang 35 besar. Tapi kan makin ke 20, 16 tuh udah 2 hari sekali. Udah tuh besoknya lagi makin sempit lagi sehari sekali. Ya ampun kata gua. Itu kalau nggak ada tabungan materi mati sih, Cing. Ngapain tuh? Assalamualaikum langsung closing. Ngapain lagi? Iya. Itu grup-grup juga kan. Yeah. Nah waktu di 6 besar gue grupnya sama yang ngeri-ngeri. Bintang Emon sama Karin. Karin kan tersayang ya kan. Gua sama Bintang Emon tuh masih yang sahabat, cuman kayaknya antara kita. Jadi Cing itu sumpah yang pas di 6 besar itu, Cing. Jadi gue tampilkan pertama, gue pikir dapet nih Bintang Emon udah kelagapan. Aduh gue keluar nih. Karin gitulah ya kan ada itu. Terus Bintang tuh udah kayak gue ucapin terima kasih sama siapa gak macem. Dia karena nggak ada materi. Jadi dia mikirnya yaudahlah gue ini cuman meta doang ngomongin kompetisi. Dar gue lihat di TV Cing ini Pak Jarwo sampai standing applause. Kata gue terima kasih Bang Awe, terima kasih. Makanya pas challenge gue kayak nggak niat. Padahal itu kepikiran aja. Udah gue mau selucu apapun keluar ini. Masa challenge gue selamat? Nggak mungkin. Nggak niat udah mati dah. Udah siap-siap. Mana didatengin pacar lagi waktu itu. Masih pacaran sekarang? Kagak, Cing. Ditinggal nikah, Cing. Kayaknya kalau gue juara 1 nggak ditinggal dah. Gara-gara di Suca itu lo ditinggal nikah? Kagak, udah jalanin lagi gak macam, memang nggak cocok aja sih. Tapi ditinggal nikah, masalahnya adalah udah dimasukin TV kan. Gue nyari cewek lagi susah, Cing. Patokan masukin TV mantan gua. Satu lagi mau masukin akpol, ya kan susah kan. Iya. Sekarang udah masih pacaran nggak? Ada pacar nggak? Oh ada. Ya, tapi rahasia. Anjay, karena gue nggak mau, gue trauma, Cing. Publish segala macem nggak jadi, karena umur gue kan udah lumayan ini. Emang berapa umur? 28. Kenapa 28, Cing? Kayak masih 27 ya? Kirain beda setahun gitu. Kan nunggu. Sama yang 29. Iya. Iya.
Tapi sekarang udah lo lebih optimis ngeliat ke depan nih dengan situasi pandemi ya. Oh ya. Maksudnya waktu di Suca kemarin keluar dari Suca tuh memang kan dunia stand up itu otomatis akan rame kalau habis kompetisi di TV kan. Benar. Begitu keluar Suca memang lagi rame job segala macam. Nah sekarang di Suci situasi kayak begini lo optimis gak ke depan? Optimisnya malah mungkin sekarang kan kebantu sama channel-channel YouTube. Iya. Nah lebih ke sosial medianya sih gue lebih optimis. Jadi kayak gue udah mulai main TikTok, mulai rame, FYP segala macem. YouTube juga viewers sudah lumayan. Jadi tinggal di konsen aja di situ sih. Instagram juga lo udah. Instagram gue kan endorse. Mana lagi di Suci juga masih enak masih endorse aja. Masih lumayan jajan cing. Iya benar jajan. Ya. Iya. Apa followers di Instagram? Apa? Berapa puluh ribu? 23 cuman. Belum nambah tuh di Suci. Oh kalau di Suci awalnya 20.000. Nambah 3.000-an lah, 3.000-an gitu. Lumayan dah ya. Lumayan lah dari yang suka dari yang 5 besar sih karena kan yang sebelumnya kan nggak ada yang suka tuh. Dari 5 besar kok nambah banyak. Oh gini caranya dapat followers. Iya lo emang stand up dari kapan sih Teh? Agak lama gua masuk itu dari 2013 awal. 2013 awal. Cuman konsennya 2014 masih kuliah sama kerja. Gua kerja honor gitu. Kerja apa tuh? Pokoknya di satu instansi kayak karantina pertanian gitu. Di sana. Jadi gua kerja honor sembari kuliah malam. Udah tuh sebenarnya masih lancar-lancar aja kuliah sama kerjanya. Cuman lama-lama bosan ketemu stand up. Udah mulai tuh hancur tuh kuliahnya karena nongkrong terus malam. Open mic di sana. Paginya kerja sambil lapain materi. Tuh jadi kayak udah mulai itu di konsennya di 2014. Udah mulai latihan terus tuh cing. Open mic segala macem. Zaman dulu tuh yang terkenal situ Newendi. Oh Suca dia? Suca 1, Suci 4. Iya. Kiai Newendi yang pecah pala itu. Iya. Nah, tuh. Benar-benar. Nah, gua konsen di situ mulai komik Lampung kelihatan tuh kesorot. Jadi gara-gara si Newendi nih. Iya, jadi kita jadi mulai semangat dah nulis-nulis open mic segala macem. Gua kebanyakan open mic malah MC. MC-in open mic? MC-in open mic. Malah dari situ gue dapet celutukan banyak gitu. Nah dari situ malah materi gue, makanya setiap materi gue tuh nggak jauh-jauh punchline-nya pasti celutukan. Entah apa gak macem, dapetnya dari MC soalnya kayak nge-riffing orang gak macem gitu. Udah fokus. Nggak kerasa 2016. Udah tuh 2016 tuh udah mulai yang kelihatan kesorot di Lampung gua sama Newendi. Gua diajak itu dia. Itu udah ada kompetisi belum? Lo ikut kompetisi nggak? Kompetisi gue ikut gagal terus tuh cing. Suca 2 gue ngikut sekali yang di Bandung, gagal. Udah itu Suci 5, gagal. Suci 6 enggak, Suci 7 gue udah mulai pede. Jadi gue tuh dapat wildcard, gue kan ngirim video ke Kompas, dapat tuh wildcard. Jadi nggak pakai ngantri, gue pikir, udah pasti nih. Keluar dari kerjaan gue cing, pede banget jadi stand up comedian. Karena emang gue udah bosen juga kerjanya situ kan. Wildcard nih, seenggaknya dapet. Pas di dalam situ ada Remin, Dani Beler. Kayaknya enggak ini kan. Bener baru masuk cing, langsung di-cut Bang Panji. Terima kasih. Wah terima kasihnya itu kayak, ya Allah. Kalau dari daerah tuh cing, semangat tuh perginya naik kapal kan kita kan, naik kapal laut. Semangat, pas pulang tuh kerasa capek ya. Karena nggak dapat apa-apa. Dapat terima kasih doang. Iya. Akhirnya berjuang lagi dengan video yang sama, gua kirim ke Suca. Nah, nggak dapat kabar tuh cing, karena lewat video.com kalau nggak salah. Beruntung kali ya, gua beneran audisi yang di Jakarta tuh. Masuk bilik ketemu sama Mbak Putri. Kata Mbak Putri, kamu dari Lampung, namanya Fatih Andika bukan? Yang ngirim video bukan? Iya kok tahu Mbak. Kamu tuh udah dapet, cuma nggak bisa ditelepon nomornya, kata dia. Gue ternyata daftar di video.com nomor lama. Oh jadi kayak mana Mbak? Jadi kamu langsung aja ke yang besok. Makanya langsung ketemu Cing Abdel waktu itu audisi. Beruntung tuh, kalau nggak masuk bilik yang lain kan bisa keluar tuh, ya? Belum tentu. Mungkin sekarang ngapain gue ya? Jadi manusia silver kali ya. Kali ya. Iya. Oh ya minum udah ya. Tapi sebelum lo ikut kompetisi di TV, maksudnya kompetisi di lokal gitu, di off air ada, lo ikut? Sering. Oh, lo sering ikut? Sering ikut. Apalagi pandemi kemarin cing, gua ngikut yang di Instagram. Instagram gua. Adalah kayak
perusahaan mobil gitu. Daihatsu. Ah iya benar. Gue juara 1 kan di yang pertama. Dapat duit, pemasukan. Pandemi kan kosong, nggak ada duit sama sekali. Udah itu Aureli ya. yang kita video call halu. Itu emang ada lombanya ya? Itu ada lombanya, gue kirim aja. Tetap kirim, nggak taunya gue juara 1. Satu-satunya lagi, banyak yang protes tuh karena katanya juara 1, 2, 3. Karena yang dicari juara 1 doang. Tadinya pengumumannya juara 1, 2, 3. Gue pikir dari 10 juta, 5 juta ada lah nih. Nggak taunya gue satu-satunya dapat 10 juta, lumayan. Walaupun gue bilang ke nyokap gue dapat 5 juta ya tetap. Udah ketahuan nih. 5 juta. Nyokap lu suka nonton YouTube nggak? Ntar gue selesaiin lah. Gue tag ke nyokap lu. Sering deh, Jing. Kalau yang kompetisi off air sebelum lo ke Suca ya, maksudnya di Lampung di. Oh sering, Cing. Kayak hadiahnya yang 250.000, gitu-gitu. Di Lampung tuh. Di Lampung. Acara kampus biasanya tuh, kampus. Juara itu lo. Juara biasanya aku tuh juara 2 kalau di Lampung. Juara satunya tuh ada namanya Enal. Sering dia terjun. Masih MC dia? Masih stand up dia? Enggak, dia udah PNS. Dia mikir kayaknya udah negeri swasta. panas. PNS panas. Singkatan. Iya. Berarti emang lu cukup lama juga ya ininya ya? Lama sih. Cukup lama dan cukup berliku. Iya. Berliku dan nggak tahu diri. Iya. Makanya lu duduk. Iya. Tapi memang gitu ya, kita ngelihat orang tuh apalagi ngeliatnya udah di TV-nya aja gitu. Benar. Kadang-kadang ngeliat prosesnya kita suka lupain dan ternyata lu panjang juga ya. Panjang. Artinya udah 8 tahun lah kalau dihitung dari 2013. Iya. Ada pesawat karena yang dekat Halim. Iya. 9 bulan. Iya. Dapat akhirnya ya Allah. Akhirnya. Aduh. Ini tujuannya. Nanti ada pesawat nggak ya? Iya. Gue siapin suara pesawat loh kalau nggak ada. Nah sekarang lo ngapain aja nih? Sekarang setelah Suci. Oh ini konten-konten biasa kan. Pengen buat konsen ke konten-konten julid biasanya. Terus sama next bakal ada show nantinya. Kapan? Boleh dong, boleh. Kapan lo special show? Juli. Deket banget nih. Deket banget. Ini Matayang Juni ya? Udah jualan? Ini hari ini itunya naik. Oh berarti udah jualan? Udah jualan berarti. Udah jualan, terus promotornya siapa? Bikin sendiri? Nggak bikin sendiri. Tapi gue pengen ke digital download. Oh jadi lo ini aja nanti videonya inilah apa namanya proper lah gitu ya? Gue mikirnya kayak Bang Ari Brata. Sebelum dia merantau konsen di sini, dia ke Makassar dulu buat show. Oke. Kayak pengabdian gitu, sama-sama kayak ninggalinya ada karya gitu. Nah, gue pengen gitu. Lu pengen kesini nanti nih? Iya, gue pengen di sini mau ngapain lagi, Jing? Di Lampung nih, gue kemarin dari Suci, tanggal berapa? 27 waktu itu, Jing ya, 27 pulang. Gue mikir takutnya nggak boleh mudik. Udahlah gue pulang duluan. Sampai sana 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Kata gue ngeliat di YouTube. Nope Egi. Kata gue ya ampun salah keputusan gue nih. Makanya gue kesini. Oh udah, makanya pas kesini malah dapet banyak. Jadi maksud gue tuh exposure-nya loh, biar nggak mati-mati banget gitu. Iya. Di Lampung nggak ada apa-apa. Nggak bisa bikin sendiri juga? Apanya? Maksudnya dengan ini sendiri, dengan sosial media lo sendiri lo bikin ini? Bisa-bisa aja sih, cuman maksud gue exposure kurang sama gue juga kan mau buat spesial sembari nulisnya konsen di sini sembari kombut-kombut sama anak-anak. Oh, nah sini lo tinggal di? Depok. Ininya komunitasnya? Oh komunitas belum. Oh belum, enggak. Tapi gue tertarik di Jakbar, stand up Jakbar. Banyak ya, Jakbar itu kayaknya binian ya? Karena mereka sekali nongkrong juga kombutnya tuh bagus-bagus. Gue pengen banget. Nongkrongnya tuh kombut apa cuma nongkrong? Ada yang kombut, ada yang nongkrong. Makanya kayak kita nih, Ko Erwin biasanya tuh yang lagi nyantai ditanya soal ngebeat gini langsung dibantuin, tulis, malah dapet. Sering banget tuh. Di kantor stand up atau di kantor Jakbarnya? Dia nongkrong di ini, Totlah biasanya. Kadang juga di stand up Indo juga sih. Gitu. Jadi dekat situ juga ya. Gue mikirnya banyak bantuan di sini. Kalau di sana kan bisa dibilang gue seniornya, malah anak-anak yang anak-anak yang ke gue, sedangkan gue butuh bantuan. Gak enak juga kan. Kadang-kadang gue juga ke anak-anak sanggup sih, cuman kayak kasihan gitu kalau ngerepotin mereka terus. Makanya gue kesini aja dah,
sembari Nah, di nyari sana inspirasi. terus masih ada open mic kan? Masih. Malah makin rajin. Efek Suci malah lebih gede tuh, Cing. Kemarin Dari ini? Suca, dari gua di Suca. Jadi pas gua di Suci banyak anak baru open mic. Ya udah lama juga kan, setahunan lebih, nggak, hampir 2 tahun lah nggak ada kompetisi berarti kan. Jadi begitu lo di Suci, ininya hype-nya ada lagi buat anak Lampung. Itu dia tuh, banyak tuh gue lihat 6 orangan nih. Ngapain nih tujuannya? Mau masuk TV? Enak aja. Gua jempot-jempotan Gua jempot-jempotan, dihina-hina. Baru dapat pujian di 5 besar gua. Tapi Cing itu yang terpukul banget di 3 besar ya Cing. Gue tuh bukan terpukul gua keluarnya ya, lebih ke performnya. Kenapa tuh lo ngerasa apa? Gue ngerasa kayak iya sih nggak nyanyain kesempatan. Iya. Gue ngerasanya sih. Kayak padahal udah ini banget detail gak macem. Kenapa ya gue pakai materi sosok sketsa tapi nggak ada sketsanya. Banyak itu. Makanya gue balas dendam di grand final. Iya. Udah tuh pas grand final udah itu udah alhamdulillah dapet gitu. Ngeri. Iya, padahal selangkah lagi ya. Ya 2 langkah lagi sih sebenarnya. Cuman 3 besar kan masuk selangkah lagi ke grand final. Emang tipis-tipis sih perbedaannya. Perbedaan angkanya nggak terlalu banyak juga. Karena yang 3 besar memang agak pada kurang. Tuh. Bulan Semua. puasa siang. Iya. Hari Pertama kali pertama. kita coba siang ya. Iya. Pertama kali. Dan kita bulan coba. puasa, Cing. Iya. Mau kan biasanya abis perform pertama ngerokok dulu tuh di belakang. Iya. Ini bulan puasa. Udah performnya jelek semua kan gue pikir kan. Iya. Aduh, ngapain lagi ya? Udah keluar lah ini kayaknya. Soalnya udah ini sini kering banget tuh. Kering ya. Kering Konsen juga agak ribet karena Itu bulan puasa siang ya? bulan puasa siang pertama kali itu. Iya. Nyoba di siang dan di bulan puasa. Mungkin pertimbangannya karena supaya bisa buka puasa. Tapi ternyata malah duk, ya Allah, udah lapar kena marah Bang Panji. Aduh kata. Emang lo yang paling inget dimarahin apa dikomentarin apa di Oh ini. Suci? Kalau kata Bang Radit sketsa kan pasti kan, terlalu terpaku di situ. Yang jelek-jeleknya ya. Iya. Kalau Cing Abdel tuh apa ya, kalau lebih ke detail kan, kalau Cing Abdel kan detail, lebih ke belibet lah segala macam. Awal-awal tuh lo ya, awal nih datang itu pasti ada sesuatu yang Iya, karena itu, lo Cing. kikuk. Gua mau nanya Jadi tuh. gue ketawa terus sama Iya. sama Panji nih. Gua mau nanya, Cing, itu, Giliran Cing. lo keluar nih, gue sama Panji nih ngapain nih. Awal tuh gerakan lo tuh ada. Itu gimana sih? Gue ngelihat di tayangan nggak ada. Oh nggak ada ya? Karena dia langsung ke juri. Oh. Kenapa iya. sih emangnya? Ada aja gerakan lo yang nggak biasa gitu. Yang gue inget sih yang ini. Dia ngangkat alis. Oh iya, itu. Ngapain lo ngangkat alis? Gue tuh biar pede, Cing. Kalau yang itu biar pede. Kayak Bang, Iya, gitu iya, maksudnya. Nah, terus di kesempatan berikut tuh ada lagi gitu. Ada lagi yang berbeda gitu. Iya. Makanya gue sama Panji berdua tuh ngapain lagi nih dia nih. Gitu. Jadi lo Oh, ditunggu malah ya? iya. Aduh. Karena kan nggak pas ya kalau menurut gue ya. Iya sih. Angkat alis tuh nggak pas Iya gitu. sih. Cuman gimana caranya gue pede? Penonton cuma 3. Iya. So akrab. Masa iya gini nggak respect? Gitu. Karena nih jujur ya dari antara 3 juri, gue nggak pernah ngarep ketawa Bang Radit. Karena Iya. Bang Radit mau gimana pun gini, Iya. gini, Iya. gini, gitu doang. Kalau Bang Panji kan wah ngan pena, segala macem. Coaching Abdel malah kesini gini, kan kerasa gitu. Walaupun nggak kedengeran ketawanya, kerasa. Oh gesturnya ketawa nih. Ya udah mereka jadi incaran Coaching Abdel Bang Panji, Bang gitu. Dah, lu ngapain angkat alis gue gitu. Tapi itu ngebantu Jing juara di titik tawa pertama. Iya. Lumayan. Tapi lo sempat merasa terganggu. Iya. Ngapain sih Bang tawa mulu? Iya gue Padahal emang kita nungguin lucu nih. Ini enak ngapain lagi terus. Dah gitu. Tapi itu ya tergantung lo sih nerimanya ya. Iya. Padahal itu kita beneran nungguin dan buat kita itu udah emang lucu gitu. Karena nggak ketebak gitu. Lo masukin apa nih masker. Gugup-gugupnya itu kan Iya, kelihatan.
Aduh, tapi waktu itu yang gue inget ini juga nih yang gini. Ngapain sih pakai gini dulu? Iya. Yo lo ngapain tuh? Nah itu juga ada tuh. Kenapa jadi olahraga? Iya. Tapi memang di Suci lo banyak dapat semua ya. Dapat premis lebih banyak. Gue tuh kayak katanya sih kayak bom waktu. Jadi gue diam di 6 besar gue keluarin semua. Karena mereka kan pada main meta ngomongin kompetisi. Sedangkan gue ngomongin mereka yang ngomongin kompetisi. Malah dapat atensinya dari situ. Udah tuh gue tadinya mau gue bawa semua di 6 besar, cuman kan 3 menit. Gue potong untuk di 5 besar malah bisa dapat. Iya. Nah di 4 besar yang emang udah mulai kurang. Sama Keanu itu berapa besar sih? 6 besar ya. 6 besar. Nah, gue tuh beruntung kan dapat Keanu, cuman gue mikirnya Cing, kalau ada bintang tamu, kalau gue impersonate langsung terang-terangan tuh nggak takutnya gunain bintang tamu banget. Makanya gue pakai samar-samar marahin dulu juri, baru ke Keanu. Jadi gue kayak samar-samar baru impersonate dia. Iya. Gitu gue mikirnya takutnya ntar Ate nih ngecit kata dia gitu nanti. Pakai cara-cara gitu. Padahal nggak, tapi lolos juga lah, udah lolos. Juga nggak apa-apa dah. Tinggal yang 3 besarnya itu. 3 besar ngapain ya gue waktu itu ya? Itu apa sih yang 3 besar tuh, yang materi apa sih? Yang nikahan Atta, gue bahas itu. Dapat lucunya nggak, julidnya iya. Gue tuh udah siap dibully tuh, ternyata tidak. Oh ternyata banyak yang mendukung. Tapi respect Atta. Nah, lo sekarang udah keluar sama sekali tanggal 2017 lo keluar kerja. Dan tidak pernah kerja lagi sampai sekarang? Nggak pernah kerja, gue penyiar radio cuman duit jajan. Duit jajan tuh, ya penyiar radio daerah kecil banget tuh. Gue pernah sejam 5.000. Hari gini? 1 jam 5.000 zaman gue dulu. Tahun? 2015. Sekarang paling naik 10. Gue mikirnya dulu 1 jam 5.000, gue makan somai 10.000 nggak sampai sejam. Gue ngoceh sejam 5.000, aduh kata gue. Kayak mana makmurnya nih? Gue kalau dari kerjaan tuh jadi nyesel. Masuk Suca, wes udah mulai ini lagi. Malah gue jadi dipecat gara-gara itu. Abis Suca kan gue 3 bulan karantina. Gue tuh 3 bulan karantina diizinin awalnya. Pas udah. Itu kerja apa tuh? Penyiar radio. Oh, yang ini pada saat Suca lo lagi kerja radio? Iya, karena kan udah keluar dari kerjaan gue masih di radio. Oke. Udah nih kata gue nih, utama gue radio nih. Masuk Suca, gue 3 bulan karantina izin, pulang-pulang lumayan banyak job. Ngelupain radio dipecat. Emang jumawa. Padahal radio mengharapkan ada lo di situ sebagai lulusan Suca lo. Iya. Maaf. Iya lo kayak kacang lupa pada kunyitnya. Iya, bukan. kulit dong, kulit. Iya. Tapi radio nggak mau coba di Jakarta? Gue tuh takut nggak pede gue kalau nyoba duluan langsung ke Jakarta. Tapi sekarang mungkin pengen gue coba sih. Kalau dari basicnya ya, basicnya gitu. Soalnya kan prosedurnya kan beda-beda, Cing. Ada yang dari rekomendasi dari radio sebelumnya, ada yang beneran dari awal lagi. Nah, gue ngeri tuh kalau dari awal lagi tuh. Kenapa ngeri apanya? Ya itu penyisian lagi. Sedangkan gue tuh udah ngapalin lagu aja udah nggak tahu lagi lagu-lagu baru. Lagu-lagu baru. Iya, nggak tahu lagi gue. Udah gue juga masuk radio tuh modal ngedumel. Orang tuh pada hafal musik, gue nggak ada tuh hafal lagu. Gue tuh cuman basic gue stand up kata gue. Udahlah gue open mic lah depan mereka itu. Dapat lucu, nanti dibuatin program yang menjurus ke lucu-lucu, yang komedi. Ya udah dapat dari situ. Sendiri. Berdua gue tandem berdua. Lebih enak dong. Pas 3 bulan gue di Suca, tandem gue tuh nggak nyaman sama tandem yang lain, nggak tektok gitu. Makanya program bungkus. Udah banyak bungkus, pokoknya gue banyak dosa ya sama radio gue itu. Banyak ini ya, menzolimi. Menzolimi, padahal jadi materi sama gue kan, penyiar radio. Sekarang nggak tahu Cing mau kerja apa nih. Masih belum tahu nih. Padahal gue bisa nyetir loh Cing kalau Cing abis. Gitu. Gue hafal kok kalau map lurus doang mah. Hafal gue. Modal headset. Iya. Kan tapi udah ada rencana show. Ya. Berapa sih harga tiketnya? 75.000. Itu yang pre-sale. Ah? Normal 100. Loh, ada lo bulan Juli baru.
Iya, presale dari tanggal 1 Juni. 1 Juni. Sampai 24 apa 25 gitu. Presale agak lamain dikit lah ya kan. 75. Sisanya 100. Berapa penonton kapasitas? Tadinya itu maunya 200. Cuman kan protokol. Gua ini jadi 100-an aja lah. 100-an. Karena kan jarak juga, Cing. Iya. Jarak waktunya cuman sebulan. Terus online nggak ada? Oh ini, gua niatnya itu kalau misalkan sold out, kalau nggak usah, ngapain? Online siapa? Nyokap gua doang kali ngelihat live Instagram. Iya, tapi lo emang tujuannya untuk bikin digital download. Iya, biar ada karya aja gua biar gua nanti nulis materi baru lagi gitu. Nah itu lo ngurus sendiri tuh sampai Enggak, gua ada tim di sana. Oke. Timnya namanya Lampung Insta, jadi look like namanya. Jadi mereka yang kayak promotornya lah gitu, sama anak-anak komunitas. Di mana tempatnya tuh? Di ini, CGV Transmart. Jadi di bioskop. Cukup cepet. Kan dia yang 200 kapasitasnya, 204. Tinggal nanti sewa ya memang ya itu ya. Disilang-silang gak macem gitu. Tutup pintu, yuk ramein. Enggak, yang bercanda. Protokol dong kita, protokol, masker. Itu cukup untuk cepet ya. Kapasitas 200. Tapi lo jadi protokol cepet. Jadi cepet. 100. Enak ya? Jadi kayak orang nonton bioskop. Iya. Gue di bawah. Kita juga akustiknya enak. Iya, terus dingin, nyaman. Jadi dengan harga 75 kan Lampung tuh masih berat soal tiket, Cing. Kita 50 aja masih berat loh. Gua beraniin 75. Siapa tahu bisa ngangkat gitu. Makanya gue kasih tempat yang agak nyaman. Jadi mikir mereka kan kalau nonton 40-50 tambah 25 bisa nonton AT gitu. Iya, betul ya. Tadinya nggak pede pas ngelihat ada Bang Coki Pardede buat show tour. Ada di Lampung. Tiket 150 apa 200 gitu. Sold out 2 hari. Berarti kan pasarnya ada orang-orang kaya ini kan. Iya. Nah, gue yang menengahnya tuh. Masa 75 nggak mau sih? Iya. Gitu sih gue. Panca Atis aja mau bikin Agustus. Gue udah dihubungin sama Panca Atis nih. Wih, gokil. Tanggal berapa gitu udah. Udah diajak jadi apa udah. Biar ngangkat ya, biar ngangkat. Apa yang mau dibagi hasilnya nggak ada. Tapi kalau secara bisnis itu ketutup tuh. Ketutup. 75.000 ini ya. Iya, karena sewanya itu sebenarnya nggak segitu kan, sewanya itu sama tim nggak macam ketutup sebenarnya. Apalagi kalau ada tambah-tambahan sponsor ya. Mohon ada sponsor itu malah jadi dapat banyak gitu. Dengan 75.000 sold out 100 kan dapat 7,5 juta tuh. 7,5 juta. Ya. Itu udah ketutup operasional. Ketutup operasional itu. Buat sewa studio juga. Studio itu ketutup. Video. Nah, kalau video itu gua ada teman masalahnya. Makanya gue mikirnya itu jangan terlalu memberatkan kan. Iya. Makanya ada teman yang pokok di situ ya ada di korting lah sama dia. Jadi gue hitung-hitung malah masih ketutup banget, masih sisa. Iya, terus ada sponsor-sponsor yang dikit-dikit masuk, wah makin ketutup lagi nih gitu. Ada sponsor dikit-dikit lah masuk gitu. Tapi jadi digital download. Intinya itu. Itunya ya. Kalau lo mau nyari uang dari situ ya enggak lah ya. Dari show-nya itu enggak. Gue pengen berkaryanya aja situ. Sama ngasih panggung anak-anak. Nah terus digital download tuh biar gue tuh ada kalau gue lagi di sini tuh iseng gitu. Wah jualan lah di story gitu. Iya kan biar ada mainnya gue ada karya ternyata gitu. Comika tuh. Di Comika. Yang jualnya ke Comika. Tapi bagus juga maksud gue lo kasih panggung buat anak-anak Lampung ya. Paling nggak lo berapa opener yang lo ini? Kan gue tuh udah sering buat show-show mini-mini gitu. Yang belum kebagian opener gitu 2 orang. Jadi gue ambil mereka 2. Iya. Sama MC-nya MC tetap ada sahabat gue gitu. Dia MC ibaratnya terkenal lah di Lampung gitu, dari situ juga bisa kan. Iya, karena kalau nggak ada yang kayak gini mereka juga nggak ada panggung ya. Bisa jadi, Cing. Gue tuh malah di Lampung buat kayak Bang Panji, Cing. Kayak CMM. Namanya Tonjoks. Jadi gue buat tuh di kafe-kafe gitu. Pertama ya masih kayak trial lah gitu yang nggak dibayar cuma makan. Lama-lama udah mulai bertiket, dibayar kafenya, udah mulai bisa jalan tuh. Di pandemi ini? Selama pandemi. Gue mulainya sebulan sebelum pandemi malah. Tapi pandemi jalan terus? Pandemi jalan terus, tapi kan kita protokol kan. Jadi dikit, gak macem, masih gratis-gratis. Lama-lama udah mulai ini, apalagi pas gue masuk suci. Kemarin tuh nyoba, langsung ada sponsor. Terus penonton lumayan ada, rame gitu. Udah.
Dallas kan ke sini. Nah, gue ninggalin buat anak-anak maksud gue. Jadi digarap sama anak-anak. Jadi tanpa gue juga apa, karena gue di Tonjok itu kerjaan gue nge-MC doang. Oh, bukan anak-anak yang stand up gitu, Cing. Oke. Tapi ada guanya biar mancing gitu, walaupun yang kepancing 2 orang doang kan. Merendah aja ya. Jangan sok-sokan. Yang nonton juga 2 kan? Iya, emang 1 sebenarnya. Iya, jadi tetap ada kegiatan anak-anak di sana. Ada. Iya, mereka kan masih umur 20-an gitu, Cing. Jadi kayak belum terpaku dengan kerjaan profesi itu stand up. Masih ada yang ngojek, masih ada yang malah ada yang kuliah sekolah gitu. Nah gue mikirnya kalau cuma dengan open mic biasa, takutnya terbiasa open mic doang gitu, nggak ada show-nya. Mereka tuh masih takut-takut, Cing, buat show. Kayak Sun ya, stand up night tuh, takut tuh karena pandemi juga. Nah gue pikir ya udahlah gue kasih panggung aja selain dari komunitas. Jadi Sunnya tapi Lampung ada? Lampung. Itu malah niatnya akhir tahun ini ada. Karena banyak anak baru juga kan. Itu kalau itu apa? Stand up Indo Lampung. Stand up Indo LPG, ya Lampung. Lampung, semua tuh ya. Semua. Belum ada kabupaten belum pada bikin. Oh udah, kita tuh stand up Lampung. Udah tuh ada yang buat stand up Indo Natar, stand up Indo Metro, Pringsewu, Kota Bumi, sama Kalianda. Cuman cuman sisanya Natar Metro 3 karena kan yang 3 ini Kalianda itu kota ini banyak orang apa namanya? Pariwisata. Apa? Bukan, lu apa sih namanya transmigrasi. Transmigran ya. Transmigran. Jadi komik-komiknya bukan orang sana. Jadi pas dia mutusin balik ke rumahnya hilang semua komiknya. Udah. Rata-rata keluarnya gara-gara itu. Terus kalau yang lain tuh anak sekolahan. Gitu-gitu. Belum memang mendedikasikan hidup lo ke stand up. Kalau gue dengar dari ceritanya kayaknya hidup lo udah di stand up aja. Iya kayaknya, Cing. Karena kayaknya karena mungkin gue ngerasanya ya dapat banyak rezekinya dari situ. Nah gue nggak mau kayak nggak sok-sokan ya, tapi emang kayak kasihan gitu ngeliat anak-anak open mic tuh lucu-lucu banget, Cing. Cuman kayak sayang banget ya cuman di open mic show gitu dapat duit. Seenggaknya mereka tuh duit untuk jajan di kafenya itu bayar sendiri aja udah ya seenggaknya nggak ngeluarin duit gitu. Duitnya dari komedi. Bisa sebenarnya gitu. Cuman mungkin nggak pedenya itu. Kemarinnya audisi Suci yang ikut cuma 1 dari mereka tuh. Di luar lo? Di luar gua. Cuma 1, makanya kata gua, aduh, kan kenapa, online. kok lu gak pede sih kata gua. Kan online. Ya itu mereka mikirnya, nggak mungkin ini, pasti gini gitu-gitu. Ya gimana kata gua. Emang beda jauh ya masih ya, sama komunitas di daerah sama di... Kalau gua ngerasanya sih masih ada gap gitunya sih. Masih ngerasa... Gapnya itu di mananya tuh? Apa orang dari daerahnya sendiri yang orang daerahnya yang mikirnya gitu sih kalau kata gua. Ya kalau di Lampung ya, gua ngomongnya Lampung gitu, kayak mungkin panggungnya udahlah gue besarin di daerah aja. Kalau kompetisi untung-untungan. Ya kayak mana mau untungan lu nggak audisi kata gue kan. Iya, benar, makanya gue pengennya mereka pede nanti kalau ada audisi Suci 10 misalkan Suci X ikut semua. Suca gitu. mau ada loh. Suca mau ada tuh apalagi tuh. Kalau dulu masih semangat-semangat, Cing. Mungkin karena mereka sering nggak keterima ya, gagal gitu. Ada tuh beberapa yang ikut Suca 3 kemarin. Suca 4 masih gagal. Udah keluar tuh dari stand up. Kalau menurut lo kenapa sih kalau di daerah tuh pada lucu ya, lucu-lucu kan lo bilang sendiri lucu gitu. Tapi begitu masuk ke Jakarta kok kayak habis gitu ininya. Powernya habis, terus auranya juga nggak keluar. Kayaknya mereka terlalu nyaman dengan jokes lokal deh. Kayak jokes ya yang lagi booming sekarang, terus dengan gaya mereka, misalnya gaya anak-anak Lampung, kalau ngecengin sesuatu, pas dibawa ke Jakarta kayaknya biasa aja di sini. Makanya gue waktu itu sebelum Suci, Cing, gue single fighter banget di sini, Cing. Jadi gue ikut lomba Jikompes. Sedangkan 2 sahabat gue yang tur bareng, Ali Akbar sama Bintang Emon, udah jadi bintang tamu tetap, udah pasti. Nah gue tuh masih ngikut lombanya untuk biar apa? Biar gue ada di Jikompes. Jikompes kemarin. Ya. Gua diadu jadi ke komunitas Jakpus, Jakut, Jakbar, baru terima terus ke playoff-nya gagal tuh. Tapi gue dari situ gue nulis materi ala Jakarta. Makanya kata gue, kayaknya lo harus hijrah deh biar ngimbangin gitu orang-orang sini tuh. Emang harus ya? Menurut lo harus hijrah emang? Enggak, kalau pengen taunya ya. Kalau dia pengennya stand up di sini ya kayaknya sih kalau menurut gua harus relate sama di sini sih. Kan maksud gua semua berita Jakarta bisa didapetin di Lampung gitu. Iya.
Cuma gaya-gaya stand up-nya maksud gua. Ya? Gaya-gaya stand up-nya, cara nyari punchline-nya. Segala macam, mereka itu masih yang zona nyamannya aja gitu. Ketemu sekali udah pecah. Karena kan bagi mereka tuh nyeletuk dikit itu bisa lucu. Tapi gua kan ngelihatnya ada yang, wih ini storytellingnya bagus segala macam gitu-gitu. Nggak ada panggung kasihan, makanya gua kasih panggung gitu. Itu rutin di Lampung sekarang? Malah mereka itu 2 kafe, Jing. Anjay. Berarti termasuk yang wih, iya, Jing. Makanya termasuk itu rajin gitu rajin, ya? Jing. Rajin banget anak-anak. Cuma sayang aja kan kalau nggak show gitu. Makanya gua nantilah kalau akhir tahun ini mereka show aja. Itu lucu banget tuh. Iya. Nah, di Juli ini tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4 Juli. Jadi kalau ada yang pengen beli di mana? Itu di flyernya udah itu ada CP-nya, kontak personnya. Terus gue juga pengennya ada di tiket loket.com ya. Loket.com. Gue masukin di situ juga gitu. Ya presale ini sih sebenarnya gue tuh tujuannya harganya 75. Cepet itu ya kalau ya kan apa tuh? Kalau habis di presale ya lo nggak bisa jual cepet kan? Iya, makanya kata gue habisin dulu aja lah presale-nya kalau gitu. Presale dari tanggal 1 sampai ini tayang kapan sih, Man? 24. Kamis ini ya? Tanggal 4. Tanggal 3 masih ada kesempatan. Iya. 21 hari lagi karena sampai tanggal 2 3 minggu tuh. Sampai tanggal 24. Masa ya sehari enggak 1.000 kan jadi 75 nanti kan lama-lama. 3.000, 4.000 lah. Rokok terus lu ya kan. Tapi kan dia harus ngomong sejam di radio. 5.000. Iya, mudah-mudahan sold out lah. Dan untuk orang-orang yang pengen kayak Ate ini bikin show, ternyata biayanya juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya? Enggak sebenarnya. Sebenarnya dengan 7.500.000 lo udah bisa bikin show di CGV. Iya, itu yang gua nggak tahu yang di sini ya. Tapi kalau mungkin di sana harganya harga sana kali ya. Gua nggak tahu. Harga sewanya. Ya, kemungkinan. Kan sekarang emang bisa kan? Maksudnya si teater itu, si bioskop itu udah membuka kesempatan untuk ngeblok. Dibayar aja sesuai dengan tiket nonton. Nah, kalau dibayar sesuai tiket nonton jadi gede kan? Iya. Nah, kalau di sana di korting lebih bagusnya. Karena nggak ada filmnya. Iya. Film nih kita bisa book satu studio nih. Iya. Misalnya 100 nih kita bayar 7.500.000 kita nonton sendiri juga boleh. Iya boleh, makanya ada orang ngelamar di bioskop itu kan nyewanya segitu-segitu doang, Cing. Katanya romantis enggak segitu. Irit ya. Pertimbangannya bukan romantis, itu ekonomis. Iya, ekonomis malah. Jam 10 pagi lebih murah. Iya tuh. Jam 10 pagi lebih murah. Gua ngambilnya 4 jam, jadi 2 film, Cing. Karena kan prepare. Iya. Sedangkan show gua paling dihitung-hitung 2 jam lah sama opener sama gua kan ada gimmick-gimmick ngejulit juga. Jadi ada segmennya gitu. Jadi gua sewa 4 jam. Masih segini, masih ketutup lah gitu. Masih ketutup ya? Karena gua ngeliatnya, keren banget ya. Iya. Orang nonton tuh bisa ke bawah. Nyaman gitu. ya. Nyaman, terus juga di kamera bagus kan gua pikir. Iya. Terus dia juga ke bawah begitu kan, teater gitu. Jadi orang nggak terganggu sama penonton yang di depannya. Sound system segala macam dikasih. Dikasih semua. Mic 2. Jadi mereka tuh kayak orang premier film. Kayak apa tuh namanya? Iya, premier gitu film. Ya. Kata gue udah standby semua. Mungkin cuman nggak ada yang ini kecil, panggung kecil untuk naikin dikit lah kitanya. Nah, gua ada itunya juga sih kalau Kalau bikin panggung juga sewa lagi. Enggak sewa, mereka emang nggak nyediain cuma 1 plug gitu aja. Tapi kan gua mikirnya dari atas gua ngelihatnya segini doang nih. Agak naikin dikit aja biar kelihatan jelas gitu. Jadi yang di atas kelihatan. Itu boleh lo bawa peralatan. Boleh. Aman sih mereka. Di CGV tuh jadi 7.500.000 lo udah bisa bikin show dan bisa di digital downloadin. Artinya lo mau bikin konten apa-apa aja sebenarnya ya. Bisa jadi, Cing. Lo mau buat musik live juga bisa. Kan itu sering ada apa tuh namanya gathering kantor. Di situ tuh sering tuh. Mereka ngadain nonton bareng atau apa gitu. Terus ada seminar katanya waktu itu. Kata gua, bioskop udah bisa digituin ya katanya. Karena memang yang sukanya nonton film udah berkurang sekarang. Iya. Dan dia juga udah pasti lebih untung karena udah dapat orang full full gitu. Apalagi nyewa 2 kali kan. Iya.
2 film. Dua kali. Jadi 4 jam gue nyewa. 4 jam. Sisanya itu gue beneran aja Mau nonton gue film? tidur kali gue di situ. Nonton film tetap di HP. Jadi saya nonton film aja. Atau lo tetap tayangin filmnya lo. Ada pilihan lo mau nonton hati apa mau nonton film gitu. Tapi kan mereka tuh kan mikirnya namanya kan jujur lidah, Cing. Julid. Gue tuh dapat kata-kata itu sebenarnya penemu pertamanya ya. Iya. Itu Tulus. Gue tuh kan brainstorming tuh sama anak-anak. Gimana ya gue mau nge-branding julid. Gini aja, ngapain jauh-jauh ya, julidnya aja. Ya aneh dong masa nama show-nya julid. Iya. Kan tinggal dicari sama dia tuh. Terus kan observasi banget tuh. Iya. Ternyata jujur lidah. Jujur lidah. Jadi nama spesial show Leo ini jujur lidah. Jujur lidah namanya, jujur lidah. Pas jadi lagi gue tuh sekarang pengen juga ngejujur. Di Indosiar juga lagi ada lidah kan 2021. Lidah. Masa liga dahdyut. Liga dahdyut. Enggak ada lidah 2021. Iya. Set udah dapat baru. Apanya? Set Set ini. baru, set jadi 30% tuh materi yang punya gue tapi off air, yang orang nggak tahu. Oh. Kalau yang on air orang ya paling cuma sekelibat aja lah gitu, Iya, Cing. buat selipan-selipan, iya. Ngisi-ngisi panceran Iya, aja iya, gitu. iya. Tapi 70% gue pengen ngomongin tentang gue dari asal muasal gue sebelum stand up sampai ini juga sama percintaan pasti ada kan, keluarga sih gue yang nggak pernah bawa kan materi tentang keluarga, Cing, karena emang itu banyak itu rahasianya. Gue nggak boleh sama nyokap bahas keluarga di TV. Emang lo broken home? Kagak. Oh enggak. Cuman kan bokap udah nggak ada. Tapi ada niat. Bokap udah nggak ada. Oh. Nggak ada. Kayak mana ada niat, orang udah nggak ada. Bokap udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Meninggal. Meninggal. Masa dia ngilang ke Jawa? Iya. Meninggal dong, Cing. Sama bokap gue juga meninggal. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi bokap gue sebelum meninggal dia hidup. Lo bokap lo? Gue baru tahu lu tuh sebelum meninggal hidup ya. Kayaknya iya deh. Kenapa nggak boleh, masih nyokap lo masih nggak nerima? Atau takut? Takut apanya? keluarga yang lain sih. Makanya gue tuh di off air aja dah gitu. Gue buat materi keluarga banyak banget off air. Tapi emang menjelek-jelekan keluarga? Enggak menjelekkan, jadi kayak lebih ke terbuka aja gitu tentang keluarga gue. Sama hubungan lo sama nyokap? Kalau nyokap mah aman, kalau nyokap tuh support banget sih kalau gua. Jadi nggak ada masalah apa-apa, gua nggak ada keresahan sama nyokap ya, paling pas kompetisi dia yang terlalu dia ngasih iya, apa? bahkan Cing, gua Gua izin nih. Siapa yang dikasih? Dani Beler ya? Dani Beler. Karena gua ngeluh nggak ada materi. Maksud gua kan kenapa nggak Ridwan Remin gitu. Kan dia lebih kocak gitu. Tapi Dani Beler lucu juga. Iya. Tapi kan yang juara di Ridwan Remin. 3 juga. Iya. Nah, ini gue sebelum ke Jakarta, nyokap tuh suka ngobrol-ngobrol kalau lagi makan sama gue. Dia ngomong, Jakarta tuh, lihat dia kan sering nonton Rizky Bilar sama Lesti. Dia pikir Rizky Bilar itu awalnya bukan artis, dia pikir. Jadi pas sama Lesti tuh jadi terkenal. Dalam hati gue, Rizky Bilar sebelumnya kan emang udah terkenal, Cing. Jadi dia pikir gini, kamu deketin tuh Rara Lida. Dia dari Lampung juga? Hah? Dia dari mana? Enggak, dia kan sering nonton dangdut itu, makanya deketin tuh biar kamu naik juga namanya. Lah, kata nggak sekalian Jirayut kan? Mendingan Jirayut, lebih naik nama kan? Iya. Dan lebih ada kansnya kan? Kansnya untuk diomongin. Kalau Rara kan baik-baik. Iya. Itu tuh, kata gue, oh nyokap ini benar supportnya, tapi ke arah-arah gitu loh, Cing. Iya Mi, udah kalau rezekinya. Nyokap lo sadar gimmick juga berarti ya? Iya, dia kan dari Suca, lihat aja pas diundang, make up tebal, cantik banget, baju baru. Tapi masih muda, Cing, cantik loh. Iya. Tapi lo jadi kebanggaan nih buat keluarga. Lo lah yang jadi diomongin di keluarga. Iya, alhamdulillah. Jadi pas Lebaran pada ke rumah tuh rame. Waduh. Tapi kan udah keluar uang. Hah? Udah keluar, alhamdulillah bisa lah. Tapi kok nggak ada callingan. Cing, gue selama COD? Hah? COD ini? Itu nanti tanggal 21 masih lama. Nah nanti yang tanggal 3 ini nih sama anak-anak yang lain di Kompas. Digital gitu. Jadi selama 2 minggu ya Lebaran kemarin gue tuh di rumah ngeliatin komentar doang, Cing. Komentar di YouTube yang Grand Final kan gue lumayan tuh. Gue lihat banyak doain, Cing. Wih, Ate siap industri, OTW industri. Iya. Tapi kok belum ada yang calling nih. Iya kan, industri nggak OTW lu. Iya. Kata gue industri, kita sendal jepit buat aja industri lu namanya. Iya kan, nggak spesifik, Cing.
Gue jadi lebih sering bilang amin daripada bilang deal. Kata gue amin, tapi mana dealnya? Maksud gue doain sekalian ada nomor HP gitu. Iya. Tapi emang yang dari Suci udah banyak yang masuk industri? Banyak kan, Egi, Nope, Rio, Ali nanti bulan depan dia kesini. Karena Ali memang memilih untuk di sana dulu. Karena dia mengejar cintanya katanya. Oh, pantesan gue lihat di kontennya udah mulai sering-sering. Ada cewek itu Ada kan. cewek, itu ceweknya? Itu, Cing. Yang selama ini video call. Oh. Dipikir kan, yakinin kali ya. Baru kesini lagi. Nanti video call lagi pada di sini. Tapi kan dia bilang kalau juara mau kawin. Kalau nggak juara nggak. Ya makanya dia kesini kali untuk ngumpulin lagi. Lagian aneh, udah ada kesempatan ya. Masa materinya pengen juara 2? Kan diaminin. Aneh orang. Ya kan? Kata gue, kok Ali juara 2 maunya ya? Gue aja pengen 1. Karena juara 2 itu paling susah. Karena kalau dia bagus dikit jadi juara 1, kalau dia jelek jadi juara 3. Lu susah ngepasin untuk jadi juara 2. Bener, jadi pengen juara 2. Iya. Dan beneran jadi juara 2. Iya. Wih, yang Bang Rio ngeri banget ya. Yang pas pakai baju satpam keren banget. Itu tuh gue deg-degan, Cing. Jadi kan kita bertiga ini kan 3 besar diomongin bukan kualitas 3 besar. Wah, balas dendam grand final. 2 penampilan si Bang Rio sama Ali, gue liat pecah-pecah banget. Udah tuh hilang lah image-nya 3 besar kemarin kan. Gua nih, Cing. Masa iya sih Ate nggak ini kan nggak wajar 3 besar gitu kan. Gua naik untung ada materi spoiler. Dapat ngejulit gak macem, wah udah lega. Wajar Ate juara 3 alhamdulillah. Wajar. Kalau nggak gitu mah di Lampung doang gue nih, nggak pede. Tapi emang di 3 besar itu mungkin yang paling ini ya, dari semua, kalau menurut gue ya, dari semua Suci rentetan itu, si yang paling anyep itu yang 3 ya. 3, asli itu. Itu karena kita syutingnya bulan puasa dan siang. Dan baru pertama kali juga kita syuting siang, jadi memang banyak nyocokin adaptasi sama waktu, adaptasi sama terus challenge juga. callback segala macam. Hari pertama puasa. Oh iya, hari pertama itu puasa. Makanya gue kaget. Gue pikir malamnya yang siang tuh anak-anak callback. Ternyata siangnya kita, yang malamnya syuting anak callback. Iya. Makanya gue, aduh nggak kebalik nih kata gue, karena stres. Udah waktunya lumayan tuh, setengah hari kan lumayan buat badanin. Iya. Itu gue yang materi kedua gue belum badanin tuh. Nggak belum hafal, belum sebadan gitu. Wah udah matilah kata. Jadi kan gue tampil pertama. Kurang nih, udah pasti gue udah pasti. Gue ke ruang make up, Cing. Bang Rio tampil, keluar. Ngebom gue Teh, kata dia. Dalam hati gue, lah ada kesempatan nih. Gue bilang, sabar Bang, sabar. Ali pasti masuk. Pas gue sama Bang Rio itu ngeliat di TV, Ali lagi diocehin. Ini penampilan terburuk, kata Bang Rio, ada kesempatan. Pas pengumuman diocehin Bang Panji lama tuh kan, 5 menitan gak macem. Saya Ate, gua tetep. Gua kenapa tetep ya? Sok keren. Gua tapi udah ngapalin speech loh, Cing. Ternyata nggak ada. Itu yang nggak ada speech ya? Makasih. Kenapa gitu ya itu yang nggak ada ya? Kayaknya emang gue tuh dibeda-bedain. Bukan, karena dianggapnya 3 besar itu udah bukan tereliminasi, udah terhadap juara. Oh iya. Gue yang nanya kok nggak ada speech? Karena dia itu udah termasuk juara. Padahal gue tuh udah speech, udah nyiapin, pengen. Dia lo sampai deh sekarang dah. Ingat ya. Ya oke nih speech tereliminasi di 3 besar. Oke, masih ingat nggak? Bawa itu ya. Bawa ini ya. Ya, terima kasih buat Kompas TV sudah memberikan panggung saya. Terima kasih para juri, Bang Radit, Bang Panji ketawanya, Cing Abdel atas sarannya. Terima kasih, semoga dengan gelar juara 3 ini gue bisa sukses di dunia stand up comedy. Terima kasih Viva Lokomtung. Akan stand up sampai mati. Biasa gitu. Siapa itu? Egi. Akan stand up sampai mati. Mungkin nggak sholat lagi jadi. Mungkin langkah saya terhenti di kompetisi ini, tapi saya tetap akan terus berkomedi. Benar. Biasanya itu ya. Iya. Oke lah Ate, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Kalau mau beli flyernya di mana? Ada di Instagram gua sama di @jujurlidah. Di @jujur. Lu bikin Instagram untuk bikin itu? Ya. Atau Ate di Instagramnya Fatih Andika. Fatih kan? Andika.
Nggak ada AT-AT-nya ya? Nggak ada, tinggal AT juga udah nongol sih sekarang, alhamdulillah ada. AT langsung nongol gua. Iya, kayaknya cuma satu-satunya AT. Silakan 75.000 aja dan lo udah bisa nonton durasi 2 jam. AT-nya sendiri 1 jam. 1 jam. Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Cing. Oke, kita bisa ketemu lagi dengan tamu yang berikutnya di Wawancara.